Meskipun siang membakar, kehidupan tetap terasa di sini. Hanya deru air dan hembusan angin yang menggoda insan untuk berlama-lama di tempat ini. Para bocah sibuk bermain di air. Tak terasa ada daya gaib yang dipercaya memancar di petilasan Ratu Kalinyamat. Petilasan Ratu Kalinyamat bisa dicapai sekitar 60 menit dari pusat kota Jepara. Melalui jalan aspal hingga menembus bukit dan persawahan. Akhirnya kita akan sampai di kota kecamatan Keling Kelet. Sebuah wilayah yang hingga kini diyakini memiliki gadis-gadis cantik. Adakah fenomena ini terkait dengan keberadaan petilasan sang ratu? Tak ada yang bisa menjelaskan hubungan ini. Di tempat inilah orang-orang meyakini Ratu Kalinyamat menyepi dan bersemedi. Ada sebuah kehendak dan tujuan yang penuh arti. Ada luka hati yang harus diobati. Jejak Kalinyamat begitu terpatri di hati setiap wanita di kota Jepara. Lalu kisah ini menyebar ke kota-kota lain dan merasuki hati mereka yang menginginkan hal-hal menakjubkan dalam hidup dan nasib. Di desa Sonder, kecamatan Kelingkelet, mereka datang. Betulkah aura cantik, kemudaan, rizki, dan pangkat dapat dipertajamkan di tempat ini, di sebuah tempat di mana Ratu Kalinyamat bertapa, yang konon hanya berbusana dengan juntayan rambutnya. Betulkah ini? Ikuti kisahnya di balik pesugihan dalam episode Jejak Kalinyamat. Anda sering datang ke tempat ini? Sering. Kira-kira manfaat apa yang Anda ketahui dari tempat ini? Terus saya lihat tadi Anda sempat cuci muka dari air. Sini ya. Ceritanya tuh dulu konon tuh ada di situ air penganoman gitu, air nom gitu, orang-orang kepercayaan kalau mencuci muka itu bisa air nom, air muda ya? gitulah. Ya. Jadi Anda sering juga ke tempat ini untuk cuci muka? Sering. Terus selain Anda mungkin juga pernah melihat beberapa orang datang ke sini khusus untuk cuci muka? Iya banyak. Apalagi malam hari Jumat Wage itu kan, sering gitu. Pengunjung-pengunjung dari luar Jawa bahkan sini. Siapa itu kira-kira yang kesini itu kalau malam-malam gitu? Ya cewek-cewek itulah, cewek malam. Terus di sini untuk apa mereka? Mandi. Oh terus ya? Ya buat pelarisan gitu. Oh gitu. Terus kalau mandi itu apa memang pakai busana lengkap atau enggak? Atau memang enggak buka semua? Iya telanjang gitu. Mereka nggak takut kalau dilihat orang gitu? Justru malah bangga gitu. Loh, kenapa? Ya biar laris gitu. Jadi semakin banyak penonton, semakin laris job-jobnya gitu.
Ada dengar dari siapa bahwa di tempat ini di Ratu Kalinyamat ini orang bisa mencari pesugihan? Dari mana itu Anda dapat? Saya dapat berita dari warga-warga kampung sini. Kalau saya sendiri sih sebenarnya nggak begitu yakin, tapi dari masyarakat sini rata-rata percaya gitu kalau ada. Nek istilah pesugihan iki cetha mboten? Mboten. Niku mboten wonten cara ngriki. Piye bisane kula nyuwun pesugihan akhire mboten wonten. Soale makin nuruti karepe wong sing mboten bener niku akhire awak dhewe kena. Ngoten. Orang-orang tak lagi risau. Mereka tak ambil peduli jika di hari-hari baik banyak orang yang datang kemari. Semuanya seakan bergulir bak air tanpa tanggul pembendung. Mereka datang karena nasib yang tak kunjung menghampiri. Dan orang-orang meyakini ada di antara mereka mendapatkan keberuntungan seusai datang di petilasan Kalinyamat ini. Siapa sajakah mereka? Mereka yang datang adalah orang-orang yang menginginkan perubahan dalam hidup. Cinta, kekuasaan dan rezeki adalah tujuan yang utama bagi mereka. Dalam keriuhan dunia, harta adalah picu yang dipercaya untuk melontarkan hidup puncak kemuliaan. Untuk itulah, terkadang bagi sebagian orang berani menempuh jalan-jalan yang menyimpang. Dalam babat tanah Jawa, perebutan kekuasaan telah melahirkan bermacam tragedi. Salah satu di antaranya adalah nafsu Aryo Penangsang untuk menaklukkan kerajaan Demak. Setelah membunuh Sunan Prawoto, ia tikam pula Sunan Hadirin, suami Ratu Kalinyamat. Hati siapa tak tercabik, jiwa siapa tak meronta jika pendamping yang dicintainya terbunuh. Ratu Kalinyamat merana hingga akhirnya bertekad untuk mencari kebenaran dalam kesunyian Mayapada. Ia pun bertapa untuk satu tekad, keadilan. Juru kunci tidak pernah mengakui adanya pesugihan di tempat ini. Kesucian harus dijaga, wahyu ilahi harus diyakini. Tak ada kebenaran untuk jalan pintas. Namun kenapa banyak orang melihat ritual-ritual gelap yang dilakukan?
di sekitar pertapaan Ratu Kalinyamat. Apa yang sebetulnya mereka lakukan dan apa sebetulnya yang mereka inginkan? Ikuti terus episode ini seiring denyutan hati. Apa yang ada nanti adalah fenomena orang-orang sunyi di negeri ini. Kulo nyuwun rezeki yang atas terus kerjaan kulo dari sukses. Nggih, terus Syarat napa mawon kulo tampi. nggih syarat tentu pertamanya niatipun Mbak nggih. Dadi niat tujuane nyuwun dhumateng Gusti Allah mboten nyuwun dhateng Kanjeng Ratu. Sing tujuane nyuwun dhateng Kanjeng Ratu muga kanthi jalaran panjenengan turwatan berkahipun Kanjeng Ratu bisa saged nampi. Ning nek tujuan niku tujuane ingkang leres nggih tujuane aja nganti nyebal sangka dhateng kersane Gusti Allah nggih. Soalipun nek nyebal saking nek nyuwun dhateng Kanjeng Ratu niku musyrik. Boten saged, dalu boten saged. Nggih, boten saged. Soalipun dalem piyambak niku asri, wedi kalih Gusti Allah kula niku. Sanjange niku nyuwun syarat saking mriki syarate napa niku sanggup betakaken, Mbak? Nggih, boten purun dan boten boten sanggup. Dadi nek secara wajar, secara umum nggih, nyuwun dhateng Gusti Allah kanthi wasilah Kanjeng Ratu dalem saged. Ngantarake saged. Nek secara jalan pintas kados sing dipun niati ngendikake dalem boten purun. Lah mangke disebut bacaranipun nek saking mangke niku saking lewat bae niki mangke disebut langkah selanjutnya mangke jarang nomor. Nggih, menika jarang nek niat panjenengan gue nek panjenengan lewat saking keramat lan berkahipun Kanjeng Ratu dalem saged nyampe nggih. Nggih jarang lewat kawula nggih saged jarang piyambak nggih saged. Nafsu kebendaan telah merasuk dalam jiwa orang-orang yang lemah. Lembar demi lembar uang seakan nampak di pelupuk mata. Inilah yang membuat mereka tak juga surut untuk terus mengejar harta dunia. Kengerian tak lagi dirasa. Ingin malam dilawan dengan keyakinan akan kaya. Ia bayangkan dirinya tak ubahnya sang Kalinyamat yang meminta keadilan. Orang-orang meyakini di tempat inilah dulu Ratu Kalinyamat bersemadi, menahan diri melalui hari, bulan dan tahun. Pada satu tujuan, Aryo penangsang si pembunuh harus mendapatkan ganjaran setimpal. Konon sang ratu bersemedi tanpa sautas benang pun yang menutupi tubuhnya. Hanya rambutnya yang panjang menjadi penahan dingin dan memagari tubuhnya. Bagi mereka yang mengerti, ini adalah sebuah kiasan.
Tanpa baju diartikan ia rela menanggalkan gemerlap keraton Demak. Dalam sumpahnya, sang ratu berucap, hanya akan berhenti dari semedi jika Aryo Penangsang menemui patinya. Dan ia akan keramas dengan darah si Penangsang. Keteguhan Ratu Kalinyamat adalah tauladan hidup. Petilasan sang ratu diyakini mampu memberikan daya dalam pencapaian harta. Inilah penyimpangan dari mereka yang telah lupa akan hakikat kehidupan. Betulkah kekayaan akan cepat datang setelah ritual dilangsungkan? Jika benar harta akan datang, tapi apakah ini tak melahirkan banyak persoalan? Di balik limpahan uang yang tak terduga, ada kerikil tajam yang akan menusuk setiap waktu. Hari demi hari terlampaui hingga akhirnya terbukalah misteri pesugihan. Harta telah menyilaukan hati dan matanya, hingga tak merasakan tipuan lelaki teman hidupnya. Lelaki yang pada mulanya dia rasa penuh kasih, kini terbuka topengnya yang asli. Ia hanya inginkan harta si perempuan. Apalah artinya cinta? Inikah karma? Atau konsekuensi yang harus ditanggung karena sebuah penyimpangan? Ia tak bisa menerima. Hatinya tercabik dan luka. Ia mesti melawan dan menghujat. Namun apa daya? Tak ada lagi tenaga yang tersisa. Kini sesaklah dadanya. Sakit, sakit, dan gemuruh di dadanya akhirnya memuncak. Napas tersengal dan jatuhlah dia. Hanya gelap dan gelap yang ia rasa. Sesudah itu, ia tak mengerti lagi telah berada di mana. Ada teriakan dan sakit yang terus dirasa. Sangat marak dalam kehidupan masyarakat sekarang ini. Orang ingin cepat kaya, dan mereka suka berspekulasi dengan mencari bantuan kepada jin yang diperoleh dari tempat-tempat yang dianggap keramat. Mereka datang bertapa semalam, 2 malam, sampai ngebleng 7 hari, kemudian pulang kepingin menjadi kaya. Pola-pola seperti itu kalau terjadi, maka itu sesuatu yang sangat tidak dibenarkan oleh agama. Bekerja adalah anjuran Islam, tidak dengan menepi dan mencari jalan pintas untuk mendapatkan harta yang banyak. Gemerisik air terus terdengar di sisi pertapaan Kalinyamat. Gemerisik hati untuk mendapatkan rizki juga selalu hadir di sini. Namun bagi orang yang mengagungkan iman dan kesadaran, kan tahu apa yang harus diambil dari jejak Ratu Kalinyamat. Bukan jalan menyimpang tentunya. Demikianlah di balik pesugihan.
Thank you.